Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Quran kita. Pada malam hari ini kita sampai di surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 113 ya. Yang membawa Al-Quran bisa dibuka, yang membawa aplikasi juga bisa dibuka di HP. Taib. Di surah Al-Baqarah ini kita masih berbicara banyak tentang sifat dan karakter dari Israel. Ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel yang karakter dan sifatnya banyak disebutkan oleh Allah, dibongkar oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita mulai, ya, para ulama memberikan sebuah pedoman dan memberikan sebuah patokan, ya, bahwa manusia itu nanti di akhirat itu terbagi menjadi 4, ya. Nah, siapa mereka? An-nasu ala arba'ati aqsamin. Manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, golongan pertama ini golongan yang paling menyenangkan, ya, yaitu sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Bahagia di dunia juga bahagia nanti di akhirat, ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk golongan pertama ini, ya. Jadi di dunia Allah sudah kasih kita itu kemudahan, iman, amal soleh, anak-anak yang soleh, ya, kemudian penghidupan yang soleh, yang thayyib, ya, semuanya berjalan dengan bahagia, ya. Maka menyeimbangkannya bagaimana? Mereka itu selalu mempunyai dhu ilmin, punya ilmu, dhu amalin, punya amal, gitu ya, dhu malin, punya harta, dhu ukhuwatin islamiyah, ya, mempunyai ukhuwah islamiyah, ya, kemudian dhu usratin, ya, as-salihah, keluarga yang selalu taat kepada Allah, ya. Ini sifat-sifat karakter mereka. Nah, tapi ada kelompok yang kedua, ya, kata para ulama. Siapa mereka? Syaqawatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Kelompok yang kedua ini sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat, ya. Jadi kalau ibarat orang hidup tuh full ujian gitu Pak, ya. Full cobaan, ya. Baik dicoba dengan keluarganya, dicoba dengan hartanya, dicoba dengan jasadnya, ya, semua penuh dengan syakawah, kesusahan, ya, ujian. Tetapi dia itu tetap iman, ya, tetap iman, tetap beramal soleh, ya, tetap beribadah kepada Allah, tidak putus asa. Nah, maka kebahagiaannya itu nanti diganti oleh Allah di mana? Di akhirat, ya. Memang sengaja Allah tidak, ya, bahagiakan dia secara zahiriyah di dunianya, tetapi nanti akan diganti yang lebih baik oleh Allah di akhirat. Nah, kalau kita nggak masuk golongan yang pertama, paling tidak masuk golongan yang kedua. Insya Allah diganti yang lebih berat ini, Pak. Kita tahu. Kemudian kelompok yang ketiga, syaqawatun fid dunya wa syaqawatun fil akhirah. Nah, ini yang paling berat ini, sengsara ini, ya. Jadi sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Ya, syaqawatun fid dunya wa syaqawatun fil akhirah. Ini untuk orang apa?
orang kafir yang di dunianya melarat, susah, ujiannya banyak, tapi dia nggak beriman kepada Allah. Jadi sudah kafir kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, diuji sekalian. Ya, itu sudah susahnya di dunia, masya Allah luar biasa. Belum nanti ketika mereka ini masuk ke dalam neraka, yang tidak ada habis-habisnya. Gitu. Nah, kelompok yang keempat, ya, kata para ulama, sa'adatun fid dunya wa syaqawatun fil akhirah. Ada manusia itu yang sa'adatun fid dunya, bahagia di dunia ini, hartanya melimpah ruah, ya, jabatannya, ya, relasinya, kehidupannya, keluarganya, ya, kemudian perkebunannya, mungkin peternakannya, perusahaannya. Tetapi wasyaqawatun fil akhirah, tetapi dia itu sengsara di akhirat. Nah, ini orang kafir yang yang kehidupan dunianya itu makmur, ya, tetapi nanti di akhiratnya sengsara. Jadi keindahannya, kenikmatannya itu diajukan oleh Allah ketika di mana? Di dunia, didahulukan. Tetapi nanti di akhirnya, ya, itu mendapatkan azab yang pedih. Nah, inilah pembagian para ulama tentang bagaimana manusia, ya, dibagi oleh para ulama menjadi empat hal. Baik, kita lanjutkan kembali insyaallah di ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, ayat ini sendiri sebetulnya membantah, ya, membantah antara orang Yahudi dan orang Nasara dalam persahabatan. Ya, mereka itu pada hakikatnya tidak bersaudara. Ya, mereka itu saling bermusuhan, padahal sama-sama kafir kepada Allah. Ya, itu langsung ditunjukkan oleh Allah. Ya, ini maknanya bagaimana? Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasara itu tidak menganut sesuatu agama yang benar. Ya. Dan orang-orang Nasara juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu atau agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Dua-duanya itu mengerti tentang Al-Qur'anul Karim. Membaca kitab mereka masing-masing. Ya. Mereka itu saling menyalahkan. Ya. Maka ada sebuah video singkat itu, ya, yang berjuang di mana? Di Palestina itu ternyata nggak hanya orang umat Islam Gaza saja, tapi ada sebagian orang Nasara juga yang karena gerejanya itu ikut kena bom sama orang Yahudi, ya, marah juga, ya, banyak yang meninggal masalahnya, gitu, ya. Dan mereka mengutuk juga perbuatan orang-orang Israel ini. Nah, demikian pula orang-orang yang tidak berilmu. Siapa mereka? Orang-orang musyrik Arab pada waktu itu. Ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy musyrik yang tidak beriman kepada Allah pada waktu itu dan sekarang juga, itu juga sama mengatakan Ya, seperti yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi mereka itu saling saling mencela. Tidak ada persatuan di dalam hati mereka, saling menyalahkan, gitu, ya. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat, ya. Tentang Tentang agama fima kanu fihi yakhtalifun, ya. Tentang agama yang mereka perselisihkan ketika mereka di dunia ini. Jadi maknanya begini, nanti, ya, hakim yang paling adil alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil nanti di akhirat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengatakan menunjukkan kepada mereka, ini lo orang Yahudi, ini lo orang Nasara, ini lo orang-orang musyrik, bahwa kalian dulu berselisih tentang ini.
ya, berselisih tentang kebenaran, sampai kalian itu memusuhi Muhammad, ya, tidak mau masuk ke dalam dinul Islam, memusuhi Ibrahim alaihissalam, memusuhi Yakub alaihissalam, memusuhi Yusuf alaihissalam, ya, itu dibuka oleh Allah nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, "Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Nah, di sini maknanya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang, ya, yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat zikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin beberapa minggu yang lalu dengar, ya, jadi ada majelis taklim itu di masjid. Kemudian nggak boleh, pokoknya masjid nggak boleh dipakai untuk thalabul ilmi, nggak boleh untuk ngaji. Akhirnya dipindah ke gudang gitu, Pak. Nah, ini yang keliru siapa? Ini pemahamannya atau karena ulah, ya. Padahal masjid itu digunakan untuk apa? Syiar, ya. Thalabul ilmi, tilawatul Quran, ya, salatun nafilah, salat nafilah, untuk musyawarah, untuk rapat, ya. Bahkan Rasulullah mengatur strategi perangnya itu di dalam Masjid Nabawi, ya. Ketika mau berangkat menuju mana, Uhud, itu dikumpulkan dulu di Masjid Nabawi seluruh kaum muslimin, ya, orang-orang yang akan ikut berangkat ke Uhud, ya. Termasuk Umar bin Khattab juga ketika mengendalikan perpajakan, mengendalikan zakat, mengendalikan harta kekayaan kaum muslimin, ya, rapatnya juga di Masjid Nabawi. Jadi ini masjid ini digunakan untuk untuk mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat hukum tatbiqiyah. Hukum tatbiqiyah itu hukum yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya. Jadi pelaksanaannya, rapatnya, keputusannya, musyawarahnya, mengatur strateginya itu digunakan semuanya di dalam masjid. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa, ya, dan orang-orang yang tidak menginginkan masjid ini digunakan untuk kebaikan, maka kadang sebagian ingin merobohkannya. Dan memang orang yang paling senang merobohkan masjid itu, ya, orang-orang musyrik gitu, ya. Pernah kan di mana, di India, ya, terjadi dan Bangladesh, ya, terjadi pembantaian besar-besaran, ya, bahkan seluruh masjid dibakar. Siapa mereka? Mereka orang-orang musyrik, ya. Kalau kita tarik di dalam juz 6 itu disebutkan dalam Quran ini, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Jadi orang yang paling berat, paling besar permusuhannya terhadap Islam itu orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Orang musyrik itu orang yang apa? Yang tidak menyembah Allah, ya. Mereka ini lebih kejam, ya. Ya, sapi disembahlah, ya, pohon juga disembahlah, matahari disembahlah, ya. Itu mereka lebih apa? Lebih kejam. Bahkan permusuhannya lebih besar. Taib. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa mereka mendapat kehinaan di dunia, ya, dan mendapat azab yang berat di akhirat, ya. Jadi orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, ya, tidak boleh masjid digunakan dalam rangka kebaikan, mereka itu mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat, ya. Bahkan banyak orang masuk Islam gara-gara mendengar azan, Pak, ya. Ya, karena mendengar azan dia masuk Islam. Tapi tidak sedikit orang yang mendengar azan merasa terganggu, kemudian marah, ya. Masjidnya dilempari, ya. Ya, bahkan imamnya dipukuli, gitu, ya. Ini terjadi juga. Ini. Nah, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyapa siapapun yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan, ya. Karena memang hidayah ini mutlak, ya. Ketika
paman Rasulullah akan meninggal dunia, sakaratul maut, maka Rasulullah berada di samping kanan, ya. Kemudian Abu Jahal berada di samping kiri, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku Abu Thalib, ya Pak ya, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun, sebuah kalimat, uhaju bika indallah, yang akan membela kamu, menjadi benteng untukmu nanti di akhirat, ya, yang membela kamu dari siksa api neraka. Tapi sayangnya Abu Thalib itu selain dia melihat Rasulullah ke kanan, dia juga melihat siapa? Kakaknya sendiri, Pak, masih saudaranya sendiri, Abu Jahal, ya, ada di sebelah kiri. Maka Abu Thalib ini lebih apa? Memilih ke kiri. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi apa? Tidak masuk Islam. Padahal Abu Thalib itu orang yang membela mati-matian ketika Rasulullah itu dihina. Jadi kalau ada orang, ya, Quraisy yang akan membunuh Rasulullah atau menghinakan Rasulullah, maka Abu Thalib ini orang yang pertama kali membela, ya. Karena dia termasuk anak apa? Pamannya, ya, anak pamannya. Nggak ridho kalau Muhammad ini apa? Dihinakan orang, ya. Maka ketika Abu Thalib ini meninggal dunia, Rasulullah itu bersedih, ya, namanya amul huzn, ya, tahun-tahun kesedihan. Pamannya meninggal, ya, sebelum meninggal ibunya meninggal, kemudian belum terus setelah dia perjalanan dia menikah dengan Khadijah meninggal, ya. Setelah Khadijah ini meninggal, kemudian siapa? Pamannya meninggal, Abu Thalib. Setelah pamannya meninggal, ya, didapati dalam beberapa peperangan Hamzah bin Abi Thalib meninggal dunia juga dalam peperangan, ya. Maka itulah tahun-tahun kesedihan di mana Rasulullah SAW, ya, diuji oleh Allah dengan meninggalnya orang-orang yang dicintainya. Baik, kemudian ayat selanjutnya, walillahil masyriqu wal maghrib, ya, hanya milik Allah timur dan barat, ya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah, di sini disebutkan ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu berarti sebab-sebab turunnya ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib. Nah, di sini maknanya adalah wajah Allah bisa berarti zat Allah, ya, atau ridho Allah, ya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah arah kiblat, ya, yang apa namanya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saat seseorang tidak bisa menentukan arah kiblat karena beberapa sebab. Jadi pada waktu itu Rasulullah sedang mengadakan safar, langit itu mendung. Nah, ketika tiba waktu sholat tidak tahu arah. Akhirnya apa? Rasulullah dan para sahabatnya sholat sesuai dengan apa? Keyakinannya. Nah, selesai sholat rampung, ternyata matahari itu apa? Kelihatan, ya. Untuk menentukan arah kiblat itu kan berarti matahari ya barat dan mana? Barat dan timur, gitu ya. Akhirnya ketahuan. Oh iya, ternyata kita tadi keliru. Apakah harus diulangi? Enggak, ya. Dimanapun kalian menghadapkan wajahmu, artinya ketika sholat dan lupa arah kiblatnya, ya, maka apa? Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya, ya. Tetap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu diulangi, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bannahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Ya. Nah, di sini tentang keesaan Allah, ya, dan bantahan untuk orang-orang kafir, ya, terhadap siapa? Terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan apa? Nabi itu mengambil anak, ya. Wa qalu takhadallahu waladan. Bukan Nabi, Allah itu mengambil anak, ya.
Mereka berkata Allah mengangkat anak. Ya. Tapi apa langsung dibalas oleh Allah lewat firman-Nya, Subhanah, ya. Maha suci Allah, ya. Bal akan tetapi apa? Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun. Qanitun di sini maknanya adalah tunduk. Semuanya ini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi nggak benar kalau Allah itu dituduhkan bahwa Allah itu mengambil anak, ya. Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Maka dalam surat Al-Maidah itu kan disebutkan Pak ya, yang sebentar lagi kita yang sudah lewat ya, tanggal 25 Desember ini. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsul tsalatsa. Telah keluar dari iman, telah kufur, telah kafirlah, ya. Orang yang mengatakan Allah itu tiga. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya. Langsung turun ayat qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allahus Samad, ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, gitu ya. Jadi nggak betul kalau Allah itu dinisbatkan dia mengambil anak dari manusia. Ya, orang-orang musyrik pada waktu itu mengatakan Allah mengambil anak dari malaikat. Ya. Padahal malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bantahan-bantahan itu banyak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lanjutkan. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Ya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yani Allah mencipta langit dan bumi, apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, ya, dia hanya berkata kepadanya, kepada makhluknya, jadilah, kun fayakun, maka jadilah, ya. Artinya maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita ingin melihat keesaan, kebesaran ciptaan Allah, mungkin kita naik pesawat lah ya. Naik pesawat, nanti jendelanya kita buka, ya. Kita buka, ya, kita lihat di bawah, mungkin pas nggak ada kabut, gitu, nggak ada asap, nggak ada kabut, itu akan kelihatan, masya Allah, luar biasa, ya. Kita ini hanya kumpulan makhluk yang kecil banget, ya. Andaikan jatuh dari atas sudah jadi debu mungkin, ya, Pak, ya, sampai bawah itu udah, ya, badan kita udah terpotong-potong. Tapi memang manusia itu punya misi yang besar, kata Allah, khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Namanya khalifah ini syamil. Syamil itu menyeluruh. Jadi dia mengatur, merawat, memperbaiki, ya, itu. Kemudian juga mengarahkan, ya. Itu semua namanya khalifah. Ya. Jadi ya namanya kepemimpinan itu ya memang lebih kompleks, lebih umum, yang mengatur dunia, ya, mengatur orang tidak tersesat, ya, kemudian menata, ya, juga memperindah tempat, itu namanya khalifah, ya. Dan itu tugas manusia, ya, karena memang Allah berkehendak seperti itu. Nah, nanti yang membedakan hanyalah dia ini iman apa tidak, itu saja. Baik, kita lanjutkan. Badi'us samawati wal ard, ya. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak maka jadilah. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ya. Nah, di sini orang-orang yang tidak mengetahui berkata, ya, orang-orang yang tidak memahami hal ini berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Ya. Artinya orang-orang yang tidak yakin akan negeri akhirat itu mengatakan, kenapa Allah nggak bisa dilihat, ya?
Kenapa Allah di dunia ini nggak ngomong langsung kepada kita ya? Nah, maka di sini demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata, ya, orang-orang pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, pada zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, ya itu juga sama berkata, ya Musa, kalau kamu benar punya Tuhan, tolong datangkan kepadaku makanan sekarang juga. Itu kan, ya, saking dolimnya kaum Nabi Musa pada waktu itu. Ya Nabi Musa, kalau kamu memang benar punya Tuhan, ya, mana Tuhanmu, suruh ngomong sama kita. Mereka itu menantang seperti itu. Nah, ucapan itu sama dengan orang-orang yang tidak punya iman pada hari ini. Ya. Karena nggak punya iman, mereka mengatakan seperti itu. Ya. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang liqaumin yuqinun, kepada kaum yang yakin. Maka kan di awal pertemuan dulu ya, saya sempat sampaikan sebuah doa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, ya Allah tambahkan kepadaku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Nah, yakin ini penting. Ya. Yakin itu kesuksesan. Orang kalau nggak yakin itu repot. Ya. Membuat apapun nggak yakin, ya sudah nggak jadi. Ya. Mau masuk surga ya nggak yakin. Sholat ini benar apa enggak ya? Amal sholat ini betul apa enggak ya? Nggak yakin. Itu repot juga. Ya. Namanya syak. Syak itu adalah keraguan-keraguan yang menghinggapi seseorang. Kalau itu nggak diobati, maka menjadi penyakit namanya nifak, penyakit kemunafikan. Ya. Maka orang-orang munafik pada zaman Nabi itu dia itu tidak yakin akan balasan Allah. Ya. Tidak yakin akan balasan Allah, sampai mengatakan begini, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Nah, kemarin sudah kita bahas ya dalam surat Al-Munafiqun itu. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang berada di sisi Rasul, kamu jangan mulai hari ini jangan memberikan infakmu kepada sahabat-sahabat Nabi yang belajar di situ. Itu orang-orang munafik yang memotorinya. Ya. Karena mereka tidak yakin dengan balasan Allah nanti di akhirat. Ya. Maka orang tidak punya yakin, ya hidupnya itu susah sebetulnya. Ya. Karena susah sudah terombang-ambing, ya. Syakun, ya, keraguan-keraguan itu selalu menghinggapi dalam kehidupannya, ya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ayat ini Allah jelaskan hanya untuk orang-orang yang yakin akan negeri pembalasan, yaitu negeri akhirat. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim, ya. Sesungguhnya kami, ya Allah maksudnya, telah mengutusmu. Mengutus siapa? Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan membawa al-haq, yaitu kebenaran. Ya. Jadi Rasulullah diutus untuk membawa kebenaran Basyiran wa nadhiran. Nah, ini harus menjadi kabar karakter seorang dai, seorang mubalik. Ya, dalam menyampaikan itu dia Basyiran, ya. Basyiran itu memberikan kabar gembira, ya. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Nah, kabar gembira toh nggak ada peringatannya kurang, gitu ya. Orang akan meremehkan. Kalau peringatan terus nggak ada kabar gembiranya, tiap hari kok larangan itu ya. Akhirnya malas gitu ya. Maka karakter Rasul itu adalah basyiran, dia memberikan kabar gembira, dia juga memberikan peringatan. Kadang sahabatnya itu dikasih kabar gembira, siapa yang hari ini ingin, ya, istana di surga, maka pada ngajung, saya Rasulullah. Ya. Kalau kalian ingin istana di surga, ya, maka infakkanlah satu pohon kurma kalian. Ya. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk memberikan pohon kurmanya. Nah, itu kabar gembira, ya. Siapa yang kepingin dibuatkan oleh Allah istana juga yang megah nanti di surga, nah,
Kemudian Rasulullah mengatakan, man bana masjidan fid dunya banallahu qusuran fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan untuk dirinya apa? Istana di surga. Jadi bangun masjid itu enggak harus satu orang selesai semuanya, enggak. Mungkin ada yang nempelkan batu jamnya, mungkin kipas anginnya, kesetnya kok rusak, mungkin nunggu kesetnya gitu ya. Kosek kamar mandi kok mulai brodol-brodol gitu ya. Wah, belikan sikatnya gitu ya. Mungkin sajadahnya kok uswaya di laundry, nggak ada yang laundry, kok dilondrikan contohnya itu. Atau karpetnya kok ada yang kotor, dibersihkan ya. Atau mungkin apa lagi ya, mic-nya atau apa, semuanya itu termasuk orang yang membangun masjid, memperindah ya masjid. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, Allah akan memberikan dia itu apa? Sebuah istana yang megah nanti di surga gitu ya. Sebagaimana yang dulu kisahnya kan pernah saya sampaikan lah ya, seorang kakek nenek sepuh bersama cucunya itu ya, lewat sebuah tempat, di situ ada seseorang yang sedang membangun masjid mewah ya, ternyata ini milik seorang raja ya. Dia berkata, siapapun nggak boleh ya ikut andil pembangunan masjid ini. Masjid ini pokoknya saya danai sendiri ya. Akhirnya seorang nenek sama cucunya itu lewat. Ketika lewat, boleh nggak saya meletakkan ini di sini? Batu kecil Pak. Kata tukangnya, jangan. Ini cuma batu kecil aja. Tak taruh di sini, nanti kamu lepo aja, pluk gitu ya. Ditutup, diaci, terus nggak kelihatan. Gimana? Bos nggak apa-apa lah katanya. Setelah itu dipasang Pak. Pemilik yang membangun masjid itu malamnya mimpi. Dalam mimpi itu dia dibawa oleh malaikat ke sebuah istana yang sangat megah. Ini milik siapa? Ini milik Anda. Dengan sebab apa saya dapat ini? Karena Anda telah membangun masjid di dunia. Kemudian dia mendekati jendela dan jendelanya dibuka. Ternyata dia melihat istana yang sangat megah lagi dari istana itu. Nah itu milik siapa? Itu milik seorang nenek yang sudah tua bersama cucunya. Langsung dia terbangun gitu Pak. Nah ketika terbangun langsung dia datang ke masjidnya, semua tukang dikumpulkan dan ditanya, siapa orang yang datang ke sini ya, yang ikut membangun masjid ini? Kata mereka nggak ada, nggak mungkin, mesti ada. Coba diingat-ingat. Akhirnya mereka mengatakan, oh iya kemarin ada seorang apa? Nenek tua. Akhirnya oh iya, kemarin mereka meletakkan batu kecil di situ, kemudian apa? Saya tutup dengan lepo. Maka orang ini langsung menangis, ya Allah ya, satu tempelan yang dia letakkan di masjid, Allah ganjar dengan apa? Istana yang megah di surga ya. Karena ya kekuatan seseorang berbeda mungkin ya. Dia mampunya hanya meletakkan batu ya, Allah ganjar lebih besar ya. Maka kan infaknya orang yang 1 miliar dengan infaknya orang yang punya 1 juta berbeda. Walaupun sama-sama infaknya jenisnya sama ya. Tapi kekuatan dia dalam dalam memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, itu kekuatan ruhiyahnya, kekuatan hatinya. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Saya tambah 2 ayat lagi di ayat sebaliknya. Nah, ini berbicara tentang sifat juga dan karakter orang Yahudi. Ya, ini berkenaan dengan mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi malam tahun baru ya. Sebetulnya tahun baru dalam Islam itu di bulan apa? Haram ya, atau kalau bahasa kita bulan apa? Syuro itu ya. Ya, bulan Syuro atau bulan Muharram ya. Ini biasanya sebagian orang-orang sepuh dahulu itu gue melaku bengi Pak ya. Melaku bengi muteri kali, ini orang kungkum ning kali itu Pak ya. Atau pokoknya jalan lah. Atau sebagian juga ada yang bersihkan kerisnya, bersihkan pacule, terus apa lagi Pak? Dikumbah kabeh itu Pak. Dikumbahi kabeh. Ada juga mungkin ya aktivitasnya ini membeli ayam atau apalah pokoknya itu ya. Nah, ini sebetulnya Muharram itu bulan yang terbaik dalam Islam. Ya. Bulan yang mempunyai keunikan ya. Semua diawali dari Muharram itu. Nah, sedangkan bulan Januari ini adalah
bulan awal bulan, tetapi ini dinisbatkan kepada Eropa sebetulnya, ya, orang-orang apa namanya, orang-orang Nasara, orang-orang Eropa pada zaman dahulu, yang sekarang ini menjadi kalender apa Masehi. Nah, di sini sebutkan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai mereka itu mengikuti ajarannya. Artinya sampai kalian itu mengikuti ajaran mereka, ya. Nanti bisa jadi mungkin dia trompet Pak ya, itu anak-anak itu ya, pada beli trompet. Nah, trompet ini bukan kebiasaan kaum muslimin, ya. Trompet ini adalah kebiasaannya orang-orang Nasara, ya, pada zaman dahulu. Bahkan mereka ketika memobilisasi perang itu pakai trompet, ya. Menyemangati perang pasukannya itu pakai trompet, ya. Pesta-pesta mereka itu pakai trompet, gitu ya. Kemudian juga apa, kembang api Pak ya. Nah, itu ya. Kalau kembang api masih khilaf bainal ulama, artinya mungkin bisa jadi ini untuk apa, hiburan atau apa, itu masih ada terjadi perselisihan. Tapi kalau trompet ini enggak, ya. Maka jangan kita biasakan anak kita, cucu kita, Pak beli trompet malam tahun ajaran baru. Enggak, ini bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, ya. Maka kalau bisa kita hindari, ya. Kita sudah punya syariat sendiri, kita punya ajaran sendiri, bahkan kita itu lebih mulia, ya, lebih mulia dari apa? Dari mereka, gitu ya. Baik. Qul innal huda, hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk, ya. Jadi petunjuk Allah, Al-Qur'anul Karim ini adalah petunjuk yang benar, ya. Sebenar-benarnya petunjuk. Wala ini tabata ahwa'ahum, ya. Dan sungguh jika kalian mengikuti ahwa'ahum, ahwa di sini maknanya adalah kemauan mereka atau hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada kalian ilmu, pengetahuan tentang kebenaran. Kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu apa namanya, kebenarannya, batil dan apa namanya haknya, kok kita masih melakukan kebatilan itu? Apa kata Allah? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir, ya. Di sini maknanya tidak akan ada bagimu, ya, dari Allah, ya, dari pelindung dan penolong. Artinya orang mukmin, orang muslim kalau sudah tahu hukumnya, dia sudah mengerti, dia sudah faham, dia sudah apa namanya menuntut ilmu, ya, kok masih mengikuti apa ajaran mereka, maka Allah tidak akan melindungi, Allah tidak akan menolong Anda. Maka sebuah kemenangan kaum muslimin itu apabila apa penduduknya itu apa tamassuk bis sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada as-sunnah secara apa totalitas, gitu ya. Kalau itu sudah dilakukan totalitas, maka kemenangan itu pasti datang. Tapi kalau masih baina-baina, antara-antara itu Pak ya, senang mengikuti kebiasaan mereka, hura-hura mereka, pesta-pesta mereka, peringatan-peringatan mereka, gitu ya. Maka belum, ya, ini belum sampai tingkatan apa nasr, pertolongan Allah. Bahkan Allah berlepas diri dari apa menolong kaum muslimin. Maka ini bab tasyabuh ini penting. Contoh yang sekarang banyak marak, ya, gaya potongan rambut, ngapunten ya, gaya potongan rambut untuk anak-anak kecil, ya. Ya meskipun di salon-salon itu kan sudah ada modelnya Bu ya, tinggal milih dan tunjuk ya. Ini itu ya. Ya. Kadang sini dientah itu guru epes itu, kerok entah itu. Sing sini masih apa? Panjang gitu, mekrok itu Pak ya. Ada juga yang dikucir itu. Ya. Ada juga yang sini ke sini dikerok entah, yang dari atas sini. Yang sini cuma dikasih kuncung kayak tutup batok itu. Dikit. Ya, ya terjadi ini ya.
Saya sempat kecolongan sekali ya, ketika nggak ikut mencukurkan anak gitu yang nganter uminya itu ibunya ya. Kok potongannya kayak gini ya Allah ya Rabbi itu ya. Ya. Jadi dihabisin sini dihabisin sini, habis itu besoknya tak kembalikan lagi ke tukang potong yang berbeda. Pak, ini tolong dihabiskan aja kerok ya. Kenapa? Ini bukan hal yang remeh-temeh, tapi ini menjadi karakter anak ya. Kalau para ulama itu dan Nabi mengatakan iqta' kullu aw tatruk kullu. Kalau kita motong rambut itu potong semuanya rata, 1 cm, 5 cm, 3 cm ya. Aw tatruk kullu, atau kamu biarkan semuanya aja. Gondrong sekalian sampai sini enggak apa-apa. Gitu ya. Cuma dirapikan yang di pinggirnya aja. Gitu ya, pinggirnya aja. Itu enggak apa-apa tambah. Tapi udah dikorowai gitu ya. Waduh itu ya, mengurangi kewibawaan kaum muslimin. Baik, itu sebagian daripada tasyabuh ya, tasyabuh bil kufar ya, menyerupai orang-orang kufar dalam hal jasad ya, pakaian, jasad, bahkan warna itu juga pengaruh. Rasulullah tidak menyenangi warna asfar. Asfar itu warna kuning, kecuali dalam beberapa hal saja. Contohnya ketika peperangan boleh dipakai gitu ya. Tapi secara umum warna asfar itu tidak disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah lebih senang kepada warna abyad wa azraq, warna putih dan warna hijau gitu ya. Kemudian ahmar. Ahmar ini sebetulnya juga sama, warna yang tidak disenangi oleh Rasulullah kecuali dalam beberapa hal. Ya, pakaian dalam peperangan itu ahmar boleh. Ya. Tapi dalam sisi-sisi keseharian itu kita harus menyelisihi, ya, harus menyelisihi karena ya begitulah Rasulullah menyampaikannya. Nanti bisa kita baca dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud tentang warna-warna itu ya, warna-warna apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, satu ayat lagi. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami telah beri mereka atainahumul kitab, mereka kami telah beri kepada mereka kitab, artinya mereka itu yatluna membaca kitab ya, mereka membacanya haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan ya. Artinya Allah kasih kita itu Quran, maka kita baca dengan keyakinan kita, dengan ilmu kita yang sudah kita dapatkan, kita miliki, ya kita imani gitu ya. Ulaika yu'minuna bi, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Ya. Jadi untuk memantapkan, meyakinkan hati kita, kadang kita itu harus mengulang-ulang sebuah kebaikan. Ya. Kalau kebaikan itu hanya sekali kita lakukan, kadang kita nggak yakin Mbak ya, nggak mau. Tapi coba kebaikan itu kita ulang-ulang terus sampai menjadi sifat dan karakter. Ya. Contoh tilawatul Quran, baca Quran habis maghrib, ya itu harus menjadi karakter kita, diulang-ulang. Kok nggak nikmat ya? Kepengennya lu mau bar maghrib yo, ning alun-alun, ning gitu kayak dolan gitu. Coba sekarang dipaksa pada maghrib itu tilawah baca Quran, rakyatan sak lembar itu ya, atau 5 ayat, terus nanti akan menjadi sifat dan karakter kita, ya akan menjadi sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan diri kita. Baik. Kemudian wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur atau ingkar ya terhadap Al-Qur'anul Karim atau terhadap kitab yang sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi ya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang khasirun. Khasirun itu merugi ya. Namanya merugi itu ya enggak ada untungnya, la rabaha lahu, tidak ada keuntungan baginya. Ya. Maka orang yang merugi itu ya khasirin fid dunya wal akhirah, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di ayat 121 surat Al-Baqarah ya, tentang sifat karakter ya, orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ya. Ini yang harus kita hindari, kebiasaan-kebiasaan mereka dari hal-hal yang
biasa mungkin kita lihat dalam kehidupan kayaknya biasa, tetapi sebetulnya dalam syariat kita itu ternyata sangat dilarang untuk kita lakukan. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik fi a'malina, ya Allah berkahilah umur kami, wa barik fi dhurriyyatina, ya Allah berkahilah keturunan-keturunan kami, wa barik fi ahlina, ya Allah berkahilah keluarga kami, wa barik fi muddina wa sa'ina, ya Allah berkahilah makanan dan minuman kami, wa barik fi biladina hada Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.